Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu kitab tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin, begitu juga manusia, kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu yang untuk menyeru sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Itu surah An-Nahl ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Ini adalah surah Al-Isra ayat 23. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qul ta'alau, ya, atlu ma harrama rabbukum alaikum, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu apapun. Yaitu jangan sekutukan Allah dengan hewan, tumbuhan, manusia, malaikat, benda-benda di langit dan di bumi. Wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Dan berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi alaiha khatamuhu, yang terdapat dalamnya ya stempel cincin beliau, falyaqra qaulahu ta'ala, maka hendaklah dia ya membaca firman Allah taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum, kemarilah, katakanlah Muhammad, kemarilah aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Tuhan kalian atas kalian. Wa ila qawlihi, kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Selanjutnya an Mu'adz bin Jabal, ini ada hadis dari Mu'adz bin Jabal, qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berboncengan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala himarin, di atas keledai. Ya, faqala li, maka bersabdalah Rasulullah SAW kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam, ya, aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullah 'ala al-ibadi, hak Allah atas hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'an, yaitu mereka menyembah Allah semata dan tidak menunjukkan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hamba atas Allah adalah an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'an, yaitu Allah tidak mengadab orang yang tidak menunjukkan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku untuk mengkabarkan berita gembira ini kepada sahabat-sahabatku, ya, kepada para manusia? Qala la tubashirhum fayattakilu, janganlah engkau kabarkan sekarang, maksudnya, ya, sehingga mereka bersandar dengan hadis ini. Nah, tetapi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khawatir untuk menyembunyikan ilmu, maka Mu'adz mengabarkan kabar gembira ini sehingga sampailah hadis ini kepada kita. Nah, penulis mengatakan hadin nusus, seluruh dalil-dalil ini, yang pertama adalah surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman bahwasanya menciptakan kita manusia untuk beribadah. Ayat selanjutnya yaitu dalam surah An-Nahl ayat 36, bahwasanya Allah utus setiap rasul itu untuk memerintahkan, ya, kepada kita untuk menyembah Allah semata dan menjauhi sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat selanjutnya ayat 23, ya, surah Al-Isra, Allah telah mewajibkan kita, memerintahkan kita, menetapkan kita untuk hanya menyembah Allah semata, ya, dan berbakti kepada kedua orang tua.
Dan ayat selanjutnya yaitu surah Al-An'am ayat 151 sampai 153 ya, bahwasanya ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan Allah dengan sesuatu apapun, baik itu hewan, tumbuhan, malaikat, jin, manusia, benar-benar di langit dan di bumi ya. Hadirin semua nas-nas ini tadullu ala anna Allah khalaqa khalqa li'ibadatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya. Wal ikhlasi lahu, dan ikhlas kepada Allah, itu mengerjakan amalan karena Allah, meninggalkan amalan karena Allah. Iya, lahir dan zahirnya sama. Wa anna dzalika haqquhul wajibu al-mafrudu alaihim. Ini adalah hak Allah yang wajib dan diwajibkan atas mereka, itu para hamba. Wa inna a'dhama ma amarallahu bihi wat tauhid. Dan bahwasanya maka ya yang paling besar yang Allah perintahkan ya kepada hambanya adalah tauhid. Wa jami'ul kutubi as-samawiyyati, dan seluruh kitab yang Allah turunkan dari langit, Al-Quran, Taurat, Jabur ya, baru Injil dan Suhuf Ibrahim, begitu juga Suhuf Musa ya. Wa jami'ur rusul, dan seluruh rasul, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang diutus di muka bumi ini ya, da'u ila hadat tauhid, menyeru untuk tauhid ini. Wa nahau an diddihi, dan melarang dari lawannya, minasyirki wa tandidi, dari kesyirikan dan membuat tandingan-tandingan untuk Allah. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illallah, inilah makna la ilaha illallah. Apa itu? An-nafyu wal itsbat ya, meniadakan yang berhak diibadahi dan menetapkan kepada siapapun, dan menetapkannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Yaitu apa? Wa huwa tauhidul uluhiyah, yaitu tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Fala yud'a ilallah, tidak berdoa kecuali kepada Allah. Wala yustaghathu illa bihi, dan tidak memohon pertolongan yang mendesak kecuali kepada Allah. Wala yudbahu wala yundaru illa lahu, tidak menyembelih, tidak juga bernadar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusrafu ayyu naw'in min anwa'il ibadati illa lahu, dan tidak memberikan ya ibadah dari jenis-jenis ibadah, satu ibadah dari ibadah-ibadah yang banyak macamnya ya, kecuali hanya untuk Allah wahdahu ya, semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Jadi tauhidul uluhiyah adalah ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah itu. Wa amma tauhidullah ta'ala fi rububiyyatihi, adapun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, wa tauhidu bi af'ali, yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Seperti apa? Kalau khalqi, seperti menciptakan, wa rizki, memberikan rizki ya. Nah, rizki juga begitu banyak, ada rizki kesehatan, ada rizki harta, ada rizki umur yang panjang, ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Wal ihya'i, yang menghidupkan, wal imatati, mematikan. Faqad aqarra bihi al-kuffar, dan ini ya tauhid rububiyah ini, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan dengan air hujan